Haleluya, saudara terkasih di dalam Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Kita bisa berjumpa lagi dalam doa bersama dengan Ibu Esther pada pagi hari ini. Kami mengajak saudara untuk ikut doa bersama dengan kami. Mari kita tinggikan Tuhan, mari kita sembah Tuhan pada pagi hari ini, saudaraku. Kita siapkan hati kita berikan yang terbaik pada pagi hari ini untuk datang kepada Tuhan. Kita sembah Dia, sebab kita percaya ketika kita menyembah Tuhan, seluruh kehidupan kita akan dipulihkan oleh-Nya, akan disembuhkan oleh-Nya. Ada mujizat ketika kita datang kepada Tuhan. Mari kita angkat pujian kita bagi Tuhan. Hanya Engkau juru selamatku, ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Terima kasih Tuhan.
Kepada Tuhan kami tujukan penyembahan kami, sebab Engkau saja yang layak dipuji, ditinggikan. Sungguh besar ajaib perbuatan-Mu bagi kami, tak terukur kasih-Mu, pemeliharaan dan penyertaan-Mu bagi kami Tuhan. Kami hendak memuji dan menyembah-Mu. Kami bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Kiranya apa yang kami lakukan pada saat ini menyenangkan hati Bapa, memuliakan nama Tuhan. Kami sungguh menikmati dan merasakan hadirat Tuhan lewat persekutuan penyembahan kami. Terima kasih. Kami di dalam Engkau, Engkau dalam kami Tuhan. Firman-Mu hidup dan berkuasa mengubah kami, membawa kami makin dekat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dimuliakanlah Engkau yang Bapa, dalam nama Yesus. Kami sambut firman-Mu dengan sukacita. Terpujilah Tuhan Allah yang setia. Haleluya. Amin. Haleluya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Tuhan yang kita sembah, yang kita layani, yang kita puji pagi hari ini adalah Tuhan yang sungguh sangat mengasihi kita, saudara, dan rindu akan persekutuan kita. Dia layak dipuji, disembah. Sungguh banyaklah yang telah diperbuatnya bagi kita, saudara. Perbuatannya, penyertaannya, maksudnya yang ajaib bagi kita. Sekiranya semua daun-daun dipakai, saudara, untuk menjadi kertas, dan air laut menjadi tinta, saudara, untuk menuliskan perbuatan kasih setia Tuhan, tidak cukup. Tetapi biarlah kita ucapkan syukur kepada Tuhan, saudara. Bagi kita yang sudah penuh dengan Roh Kudus, kita luapkan hati kita dengan bahasa roh, saudara, menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Sebab tidak cukup kata-kata bahasa kita mengucapkan rasa syukur kita kepada Tuhan, karena terlalu besar kasih Tuhan, terlalu ajaib perbuatannya bagi kita, saudara. Nah, Ibu Esther percaya semuanya kita yang ada di doa pagi hari ini sudah menikmati kasih Tuhan, menikmati pertolongan dan perbuatannya, saudara. Untuk itu, marilah kita buka hati kita kepada kebenaran firman Tuhan. Mari kita baca firman Tuhan yang akan memberkati kita, saudara, dari kitab Titus 1 ayat yang Titus pasal 1 ayat yang pertama sampai ayat 16. Titus pasal yang pertama. Titus ini, saudara yang kasih, ada 3 pasal, dan kita akan membaca pada saat ini Titus pasal 1 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-16. Kita baca bersama-sama untuk dapat memberkati kita semua, saudara. Firman ini adalah pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan kita. Firman ini menjadi pedoman bagi kita, supaya setiap hari hidup kita seturut selaras dengan firman Tuhan. Saya bacakan ayat yang pertama, saudara. Dan saudara di rumah bacakan ayat yang kedua, ayat 16. Nanti kita sama-sama akan membacanya. Puji Tuhan. Saya akan mulai ya, saudara. Haleluya. Salam dari Paulus, hamba Allah dan Rasul Yesus Kristus, untuk memelihara iman orang-orang pilihan Allah dan pengetahuan akan kebenaran, seperti yang nampak dalam ibadah kita. Dan berdasarkan pengharapan akan hidup yang kekal, yang sebelum permulaan zaman sudah dijanjikan oleh Allah yang tidak berdusta. Dan yang pada waktu dikehendakinya telah menyatakan firman-Nya dalam pemberitaan Injil yang telah dipercayakan kepadaku, sesuai dengan perintah Allah, Juru Selamat kita. Kepada Titus, anakku yang sah, menurut iman kita bersama, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai engkau. Tugas Titus di Kreta, syarat-syarat bagi penetua penilik jemaat.
Aku telah meninggalkan engkau di Kreta dengan maksud ini, supaya engkau mengatur apa yang masih perlu diatur, dan supaya engkau menetapkan penatua-penatua di setiap kota, seperti yang telah kupesankan kepadamu. Yakni orang-orang yang tak bercacat, yang mempunyai hanya satu istri, yang anak-anaknya hidup beriman dan tidak dapat dituduh karena hidup tidak senonoh atau hidup tidak tertib. Sebab sebagai pengatur rumah Allah, seorang pendidik jemaat harus tidak bercacat, tidak angkuh, bukan pemberang, bukan peminum, bukan pemarah, tidak serakah, melainkan seorang suka memberi tumpangan, suka akan yang baik, bijaksana, adil, saleh, dan dapat menguasai diri, dan berpegang kepada perkataan yang benar, yang sesuai dengan ajaran yang sehat, supaya ia sanggup menasehati orang berdasarkan ajaran itu, dan sanggup meyakinkan penentang-penentangnya. Karena sudah banyak orang hidup tidak tertib, terutama di antara mereka yang berpegang pada hukum sunat. Dengan omongan yang sia-sia mereka menyesatkan pikiran. Orang-orang semacam itu harus ditutup mulutnya, karena mereka mengacau banyak keluarga dengan mengajarkan yang tidak-tidak untuk mendapat untung yang memalukan. Seorang dari kalangan mereka, nabi mereka sendiri pernah berkata, dasar orang Kreta pembohong, binatang buas, pelahap yang malas. Kesaksian itu benar, karena itu tegurlah mereka dengan tegas supaya mereka menjadi sehat dalam iman. Dan tidak lagi mengindahkan dongeng-dongeng Yahudi dan hukum-hukum manusia yang berpaling dari kebenaran. Bagi orang suci, semua suci. Tetapi bagi orang najis dan bagi orang tidak beriman, satu pun tidak ada yang suci. Karena baik akal maupun suara hati mereka najis. Ayat 16 bersama-sama saudara. Mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka menyangkal Dia. Mereka keji dan durhaka dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara, teman-temanku yang dikasihi oleh Tuhan, ya, yang mengasihi dan mencintai Tuhan. Ibu Esther yakin dan percaya saudara semua adalah, dan kita semua adalah orang-orang yang cinta Tuhan, orang-orang yang merindukan Tuhan. Hari ini kita membaca firman Tuhan dari kitab Titus ini, saudara, bagaimana Paulus menasehati muridnya, saudara pengasih, ya, supaya berpegang kepada kebenaran firman Tuhan, supaya kehidupan orang yang percaya, yang menyatakan dirinya orang yang percaya kepada Tuhan atau hamba Tuhan, pelayan Tuhan, hidup berpadanan dengan firman Allah yang telah diajarkan Paulus kepadanya. Kita setiap pagi sudah menerima kebenaran firman Tuhan, saudara. Tiap hari kita membaca firman Tuhan. Kiranya setiap firman Tuhan yang kita dengarkan itu tidak berlalu demikian saja. Tapi setiap firman yang kita terima, renungan yang kita terima, dapat kita kerjakan oleh pertolongan Roh Kudus. Memang tidak ada orang yang sempurna, tapi Tuhan Yesus berkata, hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Dua-duanya ini perlu kita hidupi. Tidak ada orang yang sempurna, sehingga seandainya ada hal-hal yang belum masih kekurangan-kekurangan kita, masih ada kekurangan-kekurangan sehingga kita tidak tertekan, kita tidak ditipu oleh setan, sehingga kita tidak bangkit lagi. Tapi kita tidak bisa terus berpegang kepada tidak ada yang sempurna. Kita juga harus pegang firman Tuhan yang Yesus katakan, hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga yang adalah sempurna. Sehingga ketika ada kekurangan kita, terlihat kelemahan kita oleh diri kita sendiri, kita terus berpacu, kita terus berusaha untuk memperbaiki diri kita. Kita tidak tetap tinggal dalam kelemahan-kelemahan kita. Kita tidak tinggal tetap dalam kekurangan-kekurangan, terutama dalam segala dosa-dosa kita. Ya, dosa itu harus segera diselesaikan, diakui. Tapi termasuk juga kekurangan-kekurangan karakter-karakter kita. Itu juga harus terus kita oleh pertolongan Roh Kudus, kita tidak bela karakter-karakter kita yang kurang,
tapi kita harus minta pertolongan Roh Kudus untuk menolong kita. Kita sendiri tahu kekurangan kita. Ibu Esther tahu kekurangannya, apa yang menjadi kekurangannya. Ya mungkin kurang sabaran, ya gampang marah kepada hal-hal yang dilihat yang tidak tepat, saudara. Apalagi melihat orang-orang seharusnya dia sudah tahu yang baik, tapi dia dengan sengaja melakukan hal yang tidak baik. Saudara pengkasih, ini kenapa sih begitu? Gitu saudara. Ya, jadi kita harus berusaha untuk bisa mengontrol diri kita supaya diri kita berkenan kepada Tuhan. Nah, dikatakan tadi di sini saudara, bagaimana Paulus mengatakan, saudara pengkasih, ya hamba Tuhan Rasul Yesus Kristus menerima iman orang-orang pilihan Allah yang dan pengetahuan dan kebenaran seperti yang nampak dalam ibadah kita. Dan berdasarkan pengharapan akan hidup yang kekal yang sebelum permulaan zaman sudah dijanjikan oleh Allah yang tidak berdusta bagi kita. Pada waktu yang dikehendakinya telah menyatakan firman-Nya dalam pemberitaan Injil yang telah dipercayakan kepadaku. Jadi firman itu dipercayakan kepada Paulus. Paulus juga mempercayakan dan mengajarkan firman itu kepada jemaat, kepada murid-muridnya yang dilayaninya. Paulus berkata supaya kita bisa hidup, menghidupi firman Tuhan yang telah disampaikan seperti yang dalam ibadah itu, saudara pengkasih. Jadi bagaimana seorang hamba Tuhan, bagaimana seorang yang percaya kepada Tuhan? Sebenarnya hanya dua yang dipertuan oleh manusia, saudara. Tuhan Yesus, Tuhan yang kita sembah, dan ada yang mempertuan setan. Tapi saudara pengkasih, di antara hamba-hamba Tuhan itu, saudara pengkasih, hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, semuanya orang yang percaya kepada Tuhan harus menghambakan dirinya kepada Tuhan. Di antara orang-orang yang menghambakan dirinya itu kepada Tuhan, ada lagi tingkatannya, saudara pengkasih. Ada yang telah menyerahkan hidupnya kepada Tuhan sepenuh waktu, ada yang mengambil bagian dalam mengatur rumah Tuhan, dalam pemberitaan firman Tuhan, ada sebagai jemaat juga. Dan saudara pengkasih, sebagai orang-orang yang memberitakan firman Tuhan dan saksi-saksi Tuhan, saudaraku, hendaklah kita, dikatakan di situ di dalam pembacaan kita ini, hendaklah kita menghidupi firman Tuhan itu yang kita ajarkan. Juga firman yang kita beritakan itu harus diuji. Apakah pemberitaan kita itu membawa kesalehan kepada orang-orang yang mendengarnya? Jadi saya harus semakin bertambah-tambah saleh. Saudara yang dalam ikut doa pagi ini harus semakin bertambah-tambah saleh. Kehidupan yang saleh, kalau pemberitaan itu tidak membawa pendengarnya semakin bertambah saleh, berarti orang-orang itu, dikatakan orang-orang pemberita itu adalah berlagak tahu. Nanti kita lihat dalam 1 Timotius 6 ayat yang ketiga. Orang-orang itu berlagak tahu. Kiranya saya juga semakin bertambah-tambah saleh, semakin menyadari akan keadaan saya sehingga saya semakin bertambah-tambah baik. Jangan hanya sebagai pemberita firman Tuhan, juga saudara yang ikut di dalam doa pagi bersama dengan Ibu Esther pada saat ini. Kehidupan kita harus semakin bertambah-tambah saleh. Kita mengevaluasi diri kita, apa yang kita terima pada hari ini. Dan kemudian sepanjang hari ini bagaimana kita menghidupinya. Ada pertumbuhan dalam kehidupan kita, saudaraku. Ada kemajuan, ada perubahan. Orang bisa menilai kita, tetapi kita sendiri pun bisa menilai kita. Terlebih ada Roh Kudus dalam hati kita untuk menyadarkan kita, mengajarkan kepada kita hal-hal apa lagi yang harus kita ubah dalam kehidupan kita ini. Bagaimana kita harus hidup, saudaraku. Ya, hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Dalam Matius pasal 3, Tuhan Yesus berkata, kapak sudah tersedia pada batang pokok anggur. Setiap pohon yang tidak menghasilkan buah akan ditebang. Jadi saudara, ya, kita harus menghasilkan buah. Buah itu kita sudah tahu ada 3 buah yang diminta oleh Tuhan yang kita kerjakan. Buah roh, Galatia 3, Galatia 5 ayat 22-23. Itu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan. Itu ada 9 buah roh, saudara, yang terus menerus kita hidupi dalam kehidupan kita. Kasih kita bertambah-tambah. Apa itu kasih? 1 Korintus pasal 13. Kalau kita belajar mengenai kasih itu, ada tertulis dalam 1 Korintus 13. Kasih itu tidak cemburu, kasih itu yang murah hati, kasih itu tidak dendam, kasih itu tidak menutupi kesalahan, kasih itu tidak melakukan yang tidak sopan.
Ya, kasih itu mengampuni. Ya, saudara, kita dapat belajar dari situ. Kemudian kasih sukacita. Sukacita itu bukan hanya ketika kita diberkati, dapat berkat, dapat job, dapat kiriman, naik gaji, dapat anak, saudara. Tapi Habakuk berkata, sekalipun kambing domba tidak ada dalam kandang, sekalipun hasil ladang-ladang itu mengecewakan, namun aku akan bersorak-sorak, aku akan bersukacita. Karena sukacita kita tidak tergantung kepada hal-hal yang ada dalam dunia ini. Kolose pasal 3 berkata, saudaraku yang kasih, arahkanlah pandanganmu ke atas. Marilah kita mengarahkan pandangan kita ke atas, bukan kepada perkara-perkara yang di atas, bukan kepada perkara-perkara yang di dunia ini. Di dunia ini tidak kekal, tapi perkara-perkara di atas itu adalah kekekalan. Soal-soal penghidupan, kekayaan, harta, jabatan, itu dunia. Dan itu akan tinggal, itu akan lenyap. Tapi Paulus berkata, marilah kita mengarahkan pandangan kita kepada perkara-perkara yang di atas, bukan perkara-perkara yang di dunia ini. Bahkan Tuhan Yesus berkata, janganlah kau bersukacita, karena roh-roh itu takluk kepadamu. Tapi bersukacitalah karena namamu terdaftar di sorga. Kalau nama kita terdaftar di sorga, berarti kita adalah milik Allah. Kalau kita adalah milik Allah, kepunyaan Tuhan, maka Tuhan adalah komandan kita. Beberapa hari yang lalu kita baca firman Tuhan, seorang prajurit tidak memusingkan dirinya kepada dirinya sendiri, kepada penghidupannya. Siapa yang bertanggung jawab atas dirinya? Komandannya. Siapa yang bertanggung jawab atas diri kita? Komandan kita, Yesus Kristus, Tuhan yang tidak pernah membiarkan kita. Burung di udara pun dipelihara. Ya, sehelai dari rambut kita pun tidak akan terjatuh tanpa seizin Tuhan. Tuhan peliharakan kita. Tuhan menjagai kita. Marilah kita, saudara, bersukacita dan menunjukkan hidup yang saleh sesuai dengan firman Injil Tuhan yang kita terima dalam ibadah kita, dikatakan di sini dalam ayat yang kedua, saudara. Nah, jadi saudara hasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan, yaitu buah roh, saudara. Ya, buah roh, buah pertobatan, buah jiwa-jiwa. Hidup kita, hidup yang memberkati. Ingat bagaimana Tuhan memanggil Abraham bapa kita. Aku akan menjadikan engkau menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Hidup yang memberkati, hidup menjadi berkat bagi tetangga, bagi lingkungan, bagi teman sahabat kita, bagi keluarga kita, bagi keluarga besar kita, bahkan bagi kota kita, di mana kita berada. Saudara, hidup kita menjadi berkat. Aku akan memberkati engkau. Engkau akan, namamu akan menjadi masyhur. Olehmu bangsa-bangsa diberkati. Bukan saja kita diberkati, oleh hidup kita bangsa-bangsa diberkati. Bagaimana kalau kita sakit-sakitan, miskin-miskin, susah, menderita, menjadi berkat bagi bangsa-bangsa? Jadi saudara, Tuhan itu sungguh-sungguh mengangkat kita, memberkati kita untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, untuk menjadi berkat bagi lingkungan kita, bagi teman sahabat kita, bagi keluarga kita. Hiduplah dengan kehidupan yang saleh. Paulus berkata, saudara yang kasih, aku menetapkan engkau, aku meninggalkan engkau, dan supaya engkau menetapkan apa yang perlu, apa yang masih kurang, supaya engkau menetapkan penatua di setiap kota. Penatua itu apa, saudara? Untuk mengatur jalannya ibadah, untuk mengatur jalannya ya rumah Tuhan. Saudara yang kasih, bukan semua orang menjadi penatua, tetapi semuanya kita menjadi pelita, semuanya kita menjadi berkat dimanapun kita berada. Firman Tuhan berkata, masing-masing sesuai dengan kemampuan mereka. Di mana kita? Ya, ada diberikan 2, 5, tapi ada diberikan 1. Firman Tuhan berkata, sesuai dengan kemampuan mereka. Kita bisa menjadi berkat bagi anak-anak kita, bagi suami, bagi istri, bagi teman di kantor kita. Kita nggak usah cemburu melihat seorang pendeta yang mempunyai jemaat yang ribuan. Tuhan memberikan kapasitas kepada dia untuk menggembalakan ribuan. Tapi Tuhan memberikan kapasitas kepada kita menggembalakan seisi rumah kita. Mungkin anak kita 3, 2, bahkan 1.
Sampaikanlah itu kepada kehendak Tuhan. Tunjukkanlah hidup saleh kepadanya. Karena bukan soal banyaknya. Satu Musa cukup bagi Tuhan untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan. Satu Yosua cukup bagi Tuhan untuk meneruskan pekerjaan pelayanan Musa itu. Satu Daud cukup bagi Tuhan untuk mengalahkan raksasa Goliat dan membawa bangsa Israel yang di tengah-tengah persimpangan itu. Cukup satu Elia. Jadi bukan soal banyaknya, tapi bagaimana kita menyambut kasih Tuhan dan menghidupi kehidupan yang saleh seperti yang dikatakan oleh Paulus pada saat ini, saudara. Dan dikatakan sebagai penatua, sebagai anak-anak Tuhan, bukan saja penatua saudara, tapi saya dan saudara sebagai pendoa pada saat ini dikatakan, sebab sebagai pengatur rumah Allah, seorang penilai jemaat, seorang hamba Tuhan, tidak bercacat, tidak angkuh, bukan pemarah, tidak serakah, melainkan suka memberi tumpangan, suka akan yang baik, bijaksana, adil, saleh, dapat menguasai diri. Ini dia, inilah buah pertobatan. Buah pertobatan. Buah jiwa udah pasti ya, jiwa-jiwa orang-orang datang kita bawa kepada Tuhan, mengenal kasih Tuhan. Keluarga-keluarga yang berantakan, anak-anak yang melawan kepada orang tua, orang-orang yang terikat dengan obat-obat terlarang, berobat dengan memakai obat-obat terlarang, ya perbuatan-perbuatan yang tidak senonoh, saudara, kita layani, kita sampaikan firman Tuhan, kita beri nasihat sehingga mereka datang kepada Tuhan, hidup mereka berubah. Itu buah jiwa. Buah roh itu Galatia 5 ayat 22-23. Buah pertobatan ini dia, saudara, yang barusan kita baca. Ya, angkuh, tidak angkuh, tidak pemberang, melawan, ya, pemfitnah, mengucapkan kata-kata yang tidak benar. Tapi kita harus hidup saleh, saudara. Semuanya ini juga adalah termasuk, hampir juga termasuk buah roh, pekerjaan Roh Kudus. Bisa kita kerjakan ini ketika kita menyadari roh Allah ada pada kita dan kita bersekutu dengan Roh Kudus dan kita hidupi firman Tuhan ini, kita cinta firman Tuhan, saudara apa yang kekasih, sehingga kehidupan kita menjadi kehidupan yang berpadanan dengan firman Tuhan. Jadi saudara apa yang kekasih, ya bagaimana supaya apa jadinya kalau kita melakukan ini, saudaraku, supaya orang tidak menuntut kita. Katanya hamba Tuhan, katanya pendoa, selalu suka berdoa di tiap-tiap hari, tapi hidupnya kok begitu? Kiranya jangan ada orang yang menuntut kita seperti itu. Ya, saya katakan tadi, bukan berarti kita sudah sempurna, tapi terlihat orang yang belajar itu ada pertumbuhan. Sudah 10 tahun sekolah, tapi terus kelas 2 atau kelas 3. Itu aneh, saudara. Tapi hendaknya tiap-tiap tahun anak itu naik kelas. Kalaupun sekali tinggal kelas, adakah yang tinggal kelas? Ada. Tapi begitu sekolah lagi, karena dia sudah tinggal kelas, dia sudah pernah mempelajari itu, maka akan anak-anak yang baru datang nanti bersama dengan dia harus lebih pintar dari orang-orang yang baru datang itu, karena dia sudah pernah mempelajarinya. Jadi dari orang-orang yang baru datang, dia bisa lebih pintar lagi. Demikian kita, kalau ada kekurangan-kekurangan kita di masa lalu, sudah diajarkan kepada kita, tapi kita masih melakukan yang salah, lanjut lagi, jangan makin terpuruk. Kita lakukan lagi firman itu, akhirnya ada lagi kekuatan bagi kita untuk mengejar ketinggalan-ketinggalan kita. Paulus berkata, jangan yang bercacat, supaya jangan dituntut. Ya, jadi saudara yang kasih, termasuk juga pemimpin-pemimpin, ya, pemberita-pemberita Injil, termasuk juga kepada saya. Itu sebabnya Paulus berkata, doakanlah kami supaya ketika kami memberitakan Injil Tuhan, jangan kami ditolak. Termasuk saudara juga pendoa-pendoa. Saya, Ibu Esther, kami berdoa untuk saudara. Tiap-tiap pagi kami doakan lagi saudara.
Di doa-doa pribadi saya baca chat saudara itu, saya doakan lagi saudara, berkati mereka Tuhan. Tolong mereka Tuhan, kasih-Mu mengalir, pagari mereka dengan firman itu Tuhan. Tapi Ibu Esther berdoa, doakan juga Ibu Esther saudara. Ya, supaya Ibu Esther juga tetap dalam pimpinan Tuhan, baik perkataan, perbuatan, tindakan, pikiran, keinginan, kerinduan, cita-cita, semua selaras dengan kehendak Tuhan saudara. Sebab dikatakan apabila pemimpin saja dapat dicela, maka saudara kekasih, gereja akan menyimpang daripada kebenaran. Kenapa? Karena tidak ada contoh, tidak ada teladan. Seyogianya lah saudara, pemimpin menjadi contoh dan teladan yang dapat diikuti oleh yang dipimpinnya. Nah, oleh sebab itu perlu kita berdoa untuk pemimpin-pemimpin. Bukan saja saudara yang kasih, semua pemimpin-pemimpin gereja-gereja di Indonesia ini, di dunia ini, kita doakan supaya lewat kehidupan mereka saudara yang kasih, pemberitaan Injil dapat dengan leluasa diberitakan. Nah, ayat yang ke-9 terakhir saya bacakan kepada kita saudara sebagai penutupnya. Tetapi ayat yang ke-9, dan berpegang kepada ajaran yang sehat supaya ia sanggup menasehati orang berdasarkan ajaran dan sanggup meyakinkan penentang-penentangnya. Nah, saudara yang kasih, Tuhan mau kita berhasil, sanggup menasehati orang. Biarlah ketika kita menasehati, orang itu sudah melihat kehidupan kita yang diubahkan, yang layak untuk dicontoh, untuk diteladani. Tentunya ini dapat kita kerjakan lewat pertolongan Roh Kudus yang ada pada kita. Firman Tuhan memberkati kita saudara. Ini renungan bagi kita sepanjang hari ini, supaya kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada saudara yang kasih, Roh Allah menyadarkan kita untuk menjadi berkat, untuk menjadi teladan, hidupi kehidupan yang saleh. Puji Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu ya Tuhan, yang memberkati, menguatkan, meneguhkan kami pagi hari ini. Dimuliakanlah nama-Mu, ditinggikanlah nama-Mu ya Tuhan. Roh Allah menolong kami, Roh Kudus memimpin kami, membantu kami, mengingatkan kami, sehingga kami Tuhan dapat menghidupi kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami. Tiap-tiap saat kami sambut Yesus dalam kehidupan kami, yang menyadarkan kami sepanjang kami membuka hati, maka Roh Allah dengan kasih akan menuntun kami ke dalam seluruh kebenaran. Terima kasih Tuhan. Mengalirlah kuasa-Mu bagi kami pada saat ini. Kita sembah Tuhan sebagai respon kita kepada firman Tuhan ini saudara. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Padamu, kami cinta Kau.
hamba-hamba Tuhan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Tuhan, supaya lewat kehidupan kami orang-orang lain diberkati, supaya tidak ada satu orang pun yang dapat mencela hidup kami ya Tuhan. Tapi setiap orang yang berjumpa dengan kami, yang mendengarkan suara kami, yang mengingat nama kami, mereka beroleh berkat. Mereka diberkati lewat kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih. Tidak ada yang menolak pemberitaan kami. Tidak ada yang tidak suka dengan nama kami. Orang-orang yang mengenal kami adalah orang-orang yang diberkati ya Tuhan. Kehidupan kami menjadi berkat. Tolong kami Tuhan, supaya sebagaimana kerinduan Tuhan, kami menjadi garam dan terang. Kamilah garam, kamilah terang itu. Kamilah saksi-saksi-Mu ya Tuhan. Kamilah suratan-suratan Kristus yang dapat dibaca oleh semua orang. Mengalirlah kuasa-Mu. Kami memancarkan kasih Kristus lewat tindakan, perbuatan, perkataan kami Tuhan. Kami ini bukanlah orang-orang yang serakah. Kami bukanlah orang-orang pembohong. Tapi kami adalah pemberita-pemberita firman-Mu yang dapat dipercayai ya Tuhan, yang dapat diteladani Tuhan. Pimpin kami, pegang tangan kanan kami dengan tangan kanan-Mu, bawa kami kepada kemenangan. Terima kasih Tuhan. Kita berdoa untuk para pemimpin-pemimpin saudara, untuk pelayan-pelayan Tuhan, untuk pengerja-pengerja, supaya mereka menjadi contoh dan teladan. Hamba-hamba Tuhan, pemimpin-pemimpin kalau menyimpang, maka itu akan membuat gereja Tuhan menyimpang juga. Sebab tidak ada yang menjadi contoh dan teladan. Oleh sebab itu kita berdoa. Paulus berkata, berdoalah untuk kami, doakanlah kami, supaya ketika kami memberitakan Injil, jangan kami ditolak. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berdoa untuk para pemimpin-pemimpin, mulai daripada pemimpin gereja, ketua sinode, seluruh denominasi gereja yang ada di Indonesia, bahkan di dunia ini. Kami berdoa supaya kehidupan hamba-hamba Tuhan berpadanan dengan berita Injil. Dalam nama Yesus, tidak ada hamba-hamba Tuhan yang hidup senonoh, tidak melakukan kehidupan yang tidak benar. Semuanya hidup melakukan kebenaran, hidup dalam kekudusan, hidup dalam kebenaran, memuliakan Tuhan, menghidupi ajaran-ajaran yang mereka ajarkan. Tuhan, tolong kami semua hamba-hamba-Mu ya Tuhan, takut akan Tuhan, cinta kepada Tuhan, sadar akan perbuatan tindakannya, sehingga sungguh-sungguh memagari kehidupannya, memagari ajarannya. Dalam nama Tuhan Yesus, tidak ada hamba-hamba Tuhan yang terjatuh kepada dosa, kepada hal-hal najis, kepada perkara-perkara daging, kepada perkara-perkara penipuan materi. Dalam nama Tuhan Yesus, semua hidup berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan, sehingga semua jemaat Tuhan dapat mengikuti contoh teladan yang hidup dari kehidupan setiap hamba-hamba Tuhan. Kami bela mereka di hadapan-Mu. Berkatilah mereka, berkatilah pemberitaan mereka ya Tuhan, supaya hamba-hamba Tuhan terus terpagari ya Tuhan, dalam nama Yesus. Ketika mereka ya Tuhan sudah menjadi hamba Tuhan, terus bertobat tiap-tiap hari ya Tuhan. Bukan ketika mereka jiwa baru, ketika mereka baru-baru bertobat, mereka rindu pertobatan. Tapi setelah menjadi hamba Tuhan, setelah menjadi pemimpin besar, terus menghidupi firman Allah, terus bertobat. Karena kami tahu lahir baru satu kali, tapi bertobat tiap-tiap hari. Kehidupan yang diubahkan dari sehari ke sehari, dari kemuliaan kepada kemuliaan, sehingga kami menjadi sempurna, sama seperti Bapa kami yang di sorga adalah sempurna. Terima kasih. Kami berdoa Engkau memberkati kehidupan semua hamba-hamba Tuhan, apapun jabatannya, bahkan pelayan-pelayan kecil juga yang dipercayakan, 2-3 orang yang dipercayakan, pemimpin-pemimpin kelompok-kelompok kecil. Kami berdoa, berkatilah ya Tuhan, pimpinlah kehidupan mereka, pagarilah mereka Tuhan, lindungilah mereka ya Tuhan, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Semua gereja-gereja bertumbuh, hamba-hamba Tuhan bertumbuh, hamba-hamba Tuhan bersatu, hamba-hamba Tuhan saling mengasihi, saling mendoakan. Tidak ada iri hati satu dengan yang lain,
sesama hamba Tuhan, bahkan sebagai jemaat, baik dari gereja denominasi manapun, karena tujuan kami satu, sorga yang menjadi tujuan kami. Nama Tuhan yang kami tinggikan, mengalirlah kuasa-Mu, baik gereja kecil, gereja besar, gereja sedang, semua gereja-gereja yang ada di Indonesia, di dunia ini, saling mendoakan, saling menguatkan, sehingga terlihatlah kasih Tuhan atas kami, atas orang-orang dunia ini, sehingga mereka datang kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, mengalirlah kuasa-Mu bagi kami semua hamba-hamba-Mu. Hari ini adalah minggu pertama ya Tuhan di bulan November. Kami bersyukur kepada Tuhan, 1 November 2021 kami berdoa kepada Tuhan. Di awal minggu ini juga berkatilah semuanya kami, berkat yang baru menjadi milik kami. Sukacita menyertai kami ya Tuhan. Hari-hari berjalan demikian cepat. Oleh sebab itu biarlah kami dapat mempergunakan waktu ini dengan baik. Jadilah kami menjadi berkat dimanapun kami berada ya Tuhan. Keluarga kami menjadi keluarga yang berkenan kepada Tuhan. Pekerjaan kami diberkati Tuhan. Saudara-saudara yang bekerja, saudara-saudara kami yang bekerja di perusahaan mereka maju. Tidak ada perusahaan yang bangkrut. Saudara-saudara kami yang membuka usaha, berkati usaha mereka, pekerjaan mereka. Saudara-saudara kami sebagai karyawan, berkati mereka dimanapun mereka bekerja ya Tuhan. Kasih Tuhan limpah, kehidupan anak-anak Tuhan menjadi berkat dimanapun berada. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Tidak ada yang sakit, tidak ada yang lemah, tidak ada yang menyimpang daripada jalan-jalan-Mu ya Tuhan. Semua memiliki roh yang menyala-nyala, semua sehat akan apapun pergumulan-pergumulan umat-Mu. Kami berdoa pada saat ini, Engkaulah yang memberikan jawaban bagi mereka Tuhan. Engkaulah yang menolong mereka, menghiburkan mereka ya Tuhan. Berkati anak-anak mereka, berkati orang tua mereka yang ikut berdoa pada saat ini. Orang tua mereka berkati, selamatkan keluarga mereka ya Tuhan. Terima kasih, tidak ada doa yang tidak dijawab oleh Tuhan. Kami percaya setiap doa kami dijawab, didengar oleh Tuhan kami. Kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami, bangsa negara kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan memberkati, Tuhan memimpinkan. Kondisi keadaan bangsa kami semakin hari semakin baik ya Tuhan. Keadaan kesehatan semakin baik. Pandemi Tuhan semakin lenyap dalam nama Yesus. Tidak ada lagi virus, tidak ada lagi penyakit. Semuanya kami sehat, semuanya bangsa kami ini sehat ya Tuhan. Bebaslah kami ya Tuhan dari segala penyakit-penyakit yang menular itu dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, ini adalah doa kami kepada Tuhan. Dimuliakanlah nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, kami persembahkan hidup kami kepada-Mu sepanjang hari ini. Pegang tangan kanan kami, bawa kami kepada kemenangan, bawa kami kepada pertumbuhan, kepada kemajuan. Bersukacitalah Tuhan melihat kehidupan kami, anak-anak Tuhan yang menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Ini kerinduan hati kami. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Saudaraku yang kekasih, kita akan akhiri doa ini. Kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Segala puji, hormat juga syukur, naikkanlah kepada Tuhan. Segala puji, hormat juga syukur, ku naikkan padamu, karena cinta-Mu yang tiada terukur, segenap hidupku karena cinta-Mu, karena yang tiada terukur, segenap hidupku bagimu. Anugerah Tuhan Yesus Kristus yang melimpah-limpah itu, kasih sayang Allah Bapa menyertai kita semuanya, serta hikmat, kuasa, pengurapan, penghiburan daripada Allah Roh Kudus akan meneguhkan, menguatkan, menuntun kita sepanjang hari ini, sehingga hari-hari kita menjadi hari-hari yang berkenan, hari-hari kemenangan menjadi milik kita. Bersama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita saudara. Terima kasih. Haleluya.